Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Amelia. Di sini tugas 3D tutorial membuat carfly. Langkah pertama, kita klik menu rendering, material editor, slot 1 kita drag ke ellipse. Oke. Lalu diffuse color, bitmap. Nah, nanti jika di render hasilnya seperti itu. Untuk merender kita pakai F9. Selanjutnya teks dengan bevel. Kita pilih modify list bevel untuk memberi bingkai pada pinggir teks. Nah, itu kita centang keep line from crossing, level 2, height-nya 5.0, outline-nya 2.0. Selanjutnya material panel ellipse, kita rendering material editor, slot 2 kita drag ke ellipse. Agar material seperti emas, kita atur parameter reflection-nya menjadi ray trace. Ya, seperti itu. Apply, terus trim left-nya 0,5, relief-nya 5.0. Lalu kita render seperti itu hasilnya. Di sini rendernya juga menggunakan F9. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita animasi teks huruf. Untuk memisahkan kita klik kanan convert to editable mesh. Lalu kita pilih elemen, select object, D di teks D. Nanti selanjutnya juga seperti itu, Z, G, N nya sama dengan D. Titik pusat setiap karakter, kita seleksi 4 huruf tersebut dengan menggunakan select and move. Terlihat semua huruf berpusat di pivot. Hal ini akan menyulitkan saat animasi per huruf. Agar titik pusat atau pivot berada pada titik tengah setiap huruf, klik panel hierarki. Hierarki pivot, terus klik tombol after a pivot only ya. Selanjutnya kita animasi. Nah, kita gunakan tool select and move dan tool select and rotate untuk menggeser posisi huruf dan memutar sembarangan sebagai berikut. Agar lebih variatif, seleksi satu huruf saja, lalu putar sembarangan kembali sesuka Anda dengan tool select and rotate. Lalu tekan tombol gambar kunci, maka ada keyframe di frame 0. Ini ada 2 keyframe di frame slider sebagai berikut. Silakan ulangi step 2-6 untuk urut huruf lainnya. Selamat berjuang. Itu kan udah selesai huruf D-nya, maka kita ulangi step 2-6 untuk huruf lainnya, untuk huruf Z, G, dan N.
ini sudah sampai huruf G. Terakhir huruf N. Kalau sudah, kita coba animasikan, kita play. Nah, seperti itu. Selanjutnya, animasi menggunakan curve editor. Kita pilih grab editor, track view curve editor, tekan di huruf D, lalu di D kita add rotation. Nah, nanti kita atur seperti itu, nilai atur nilainya ya, seperti itu. Selanjutnya kita pilih Z rotation, kita atur juga nilainya seperti itu. Nah, yang ketiga Z rotation, kita atur juga nilainya. Nah, ulangi langkah tersebut untuk huruf Z, G, dan N, sama seperti huruf D tadi. Kita X rotation, Y rotation, dan X rotation sampai 4 huruf tersebut, sama langkahnya. Itu juga kita X rotation, kita atur nilainya juga. Kita Y rotation juga, nilainya diatur juga. Kita Z rotation juga, dan nilainya pun juga diatur. Nah, seperti itu. Yang G juga diatur, kita X rotation. Kita atur nilainya juga seperti itu. Selanjutnya kita Y rotation juga, kita atur nilainya. Lalu kita Z rotation juga, X rotation juga, kita atur nilainya. Selanjutnya huruf N, kita X rotation, kita atur nilainya juga. Ya, seperti itu. Ya, langkah ini memang agak lama, jadi harus sabar ya. Kita Y rotation, kita atur nilainya. Terus kita Z rotation, kita atur juga nilainya. Kita coba play animation. Nah, seperti itu jadinya. Sudah. Sekarang jejak animasi atau ghosting. Aktifkan salah satu objek huruf, misalnya G, atau kalau itu D ya. Lalu kita pilih menu view, show ghosting. Coba kita play animation. Nah, seperti itu. Jika Anda rasa ghosting kurang panjang dan kurang renggang, Anda dapat mengaturnya. Klik menu customize, preference, viewport, atur nilai ghosting sebagai berikut. Silahkan ulangi langkah 1 ya nanti. Pilih viewport. Nah, ghosting frame-nya bisa diganti, kalau itu 30. Terus display frame kita ganti 3. Ya, seperti itu. Lalu kita oke. Coba kita seperti itu. Kan itu di huruf ulangi langkah tersebut
sampai 4 huruf di ZGN, nanti sama juga. Terus lalu mengatur waktu di dropsheet, pilih grab editor, track view dropsheet. Nah, seperti itu. Ubah tampilan keyframe menjadi bar, klik tombol modify sub tree. Nah, terus muncul seperti itu. Geser bar sebagai berikut, maka animasi akan berurutan mulai dari bar paling kiri huruf D, dilanjutkan huruf Z, G, dan N. Ya, seperti itu hasilnya. Ya, kita coba play animation. Nah, seperti itu. Nanti kita di animasinya satu-satu. Selanjutnya efek highlight dengan video pause. Efek video pause. Sebelumnya Anda harus menentukan objek yang akan diberi efek. Pilih 4 huruf tersebut. Pilih 4 huruf. Select objek, lalu klik kanan, pilih objek properties. Atur objek kanernya menjadi 1. Oke. Klik menu rendering, video pause. Klik tool add scan event untuk membuat daftar urutan perintah untuk render. Pilih view perspektif, lalu OK. Untuk memberi efek pada viewport perspektif, klik to add image filter event, maka tampilan sebagai berikut. Pilih filter plugin, lens, effect, highlight, OK. Double klik lens, effect, highlight di video pause. Di kotak dialog lens, effect, event, klik tombol stop. Aktifkan tombol preview, update, dan viewport hue. Agar tidak terlalu banyak highlight, atur parameter clamp dengan nilai tinggi. Selamat bereksperimen. Pada geometri juga kita bisa atur kalau belum puas ya. Kalau sudah, kita OK. Ini OK. Untuk merendernya menggunakan tombol execute sequence di video pause, lalu render. Nah, seperti itu. Memang agak lama ya. Selanjutnya render stick, render animasi video pause. Klik tombol add image output event, klik file, lalu beri nama misal di ZGN dengan format AVI, klik tombol save. Nah, itu OK. Setelah klik OK, untuk merendernya klik tombol execute sequence seperti sebelumnya. Di jendela execute video pause, aktifkan ring, klik tombol render. Anda akan menunggu proses renderingnya yang lebih lama dari biasanya. Render, nah itu kita render. Ya emang ini agak lama dari sebelumnya. Itu sudah selesai. Sekian tutorial dari saya.